Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Ibu Ayu Puspitasari selaku Menpro untuk PBL semester 4. Selanjutnya ada Ibu Dwi Tiara Purnilasari sebagai Komenpro dan Ibu Sinta Wayuhati sebagai tim dosen. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas LPIA Malam, yang beranggotakan ada Maria Monika, Bibit Guna Prayogo, Listra Imansyaan, Tiara Eka Destika, Muhammad Tegar Prakoso, dan Sisila Immanueli. Next. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil Project Based Learning untuk semester 4 dengan judul pengiriman barang impor di PT PL Express. Sebelum masuk kepada pembahasan untuk output per mata kuliah, saya akan menjelaskan sedikit tentang profil perusahaan di PT PL Express. PT PLS Express berlokasi di Pulau Batam, didirikan pada 27 Januari 1994. PT PL Express adalah salah satu perusahaan yang mengandalkan efisiensi dan kualitas profesionalisme dengan memiliki armada laut dan truk. PT PL Express secara penuh menjadi perusahaan bidang layanan atau servis, pengangkutan dan pengiriman barang perdagangan internasional dan jasa penyaluran, dengan memberikan perhatian yang sangat besar dalam kecepatan pengiriman segala jenis kargo internasional. Next. Selanjutnya itu ada jasa utama di PT PL Express. Yang pertama yaitu PT PLS Express sendiri menawarkan jasa LCL atau Less Than Container Load dari Batam ke Singapura atau sebaliknya. PT PLS Express menyediakan layanan harian untuk pelanggan. Yang kedua ada jasa hand carry, yaitu PT PLS Express juga menawarkan jasa hand carry dari Batam ke Singapura atau sebaliknya untuk menyediakan layanan atas permintaan pelanggan yang membutuhkan barang urgent agar cepat sampai. Untuk visi misinya, untuk visinya yaitu solusi pengiriman tercepat, termurah, dan terpercaya. Untuk misi, yang yang pertama yaitu dengan memberikan pelayanan one stop service yang efisien dan efektivitas. Untuk yang kedua yaitu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang konsisten dan berkualitas tinggi. Selanjutnya kita masuk kepada output mata kuliah yang pertama yaitu freight forwarding. Yang pertama proses pengiriman barang di PT PL Express. Yang pertama itu konsultasi awal. Pelanggan menghubungi customer service untuk konsultasi jenis barang, estimasi biaya, dan waktu pengiriman. Selanjutnya, penyerahan dokumen awal. Untuk melakukan pengiriman barang impor, pelanggan harus melengkapi beberapa dokumen administratif utama. Dokumen itu antara lain yang pertama invoice, PIB, packing list, bill of lading, manifest, dan dokumen lainnya. Selanjutnya, setelah kita melakukan penyerahan dokumen awal, akan dilakukan verifikasi dokumen. Verifikasi dilakukan terhadap jenis, jumlah, berat barang, dan kode HS melalui INSW. Jika barang tergolong tas, harus ada izin dari instansi terkait. Bila ada kesalahan, dokumen akan dikembalikan ke pelanggan untuk dilakukan perbaikan. Nah, jika dokumen sudah betul dan benar, proses selanjutnya itu akan diinput ke sistem CISA 4.0. Sistem CISA 4.0 digunakan untuk input data kebayaran secara elektronik, termasuk identitas pengirim, penerima, detail barang, pelabuhan, moda transportasi, dan nilai pabean. Hasilnya menghasilkan dokumen seperti PIB dan BC 1.1 dan manifest. Yang kedua, yang selanjutnya ada custom clearance, dilakukan bersama mitra pelayaran untuk pengesahan dan pemrosesan dokumen lebih lanjut. Nah, selanjutnya akan dilakukan pengiriman barang, dilakukan bersama mitra pelayanan yaitu PLS Bahari, yang merupakan penyedia transportasi pengiriman. Setelah barang sudah dikirim, akan ke proses berikutnya itu penentuan biaya. Biaya standar sekitar 2,5 juta yang mencakup seluruh proses kepengurusan dan pengiriman namun bersifat fleksibel, tergantung jenis, volume, dan berat dari barang yang akan dikirim. Yang terakhir itu pelaporan pengiriman. Setelah barang dikirim, bagian customer service melakukan penagihan dan pelaporan kepada pelanggan. Next. Next, Ram. Selanjutnya, dokumen pengiriman barang impor di PT PL Express. Dalam proses pengiriman barang impor,
Dokumen diperlukan agar pengiriman sesuai regulasi dan prosedur, menjamin proses penerimaan pengiriman legal, efisien, dan terdokumentasi. Nah, dokumen-dokumennya itu, yang pertama tuh ada PIB atau Pemberitahuan Impor Barang. Dokumen yang disampaikan oleh importir kepada otoritas bea cukai untuk memberitahu tentang barang yang akan diimpor. Yang kedua ada invoice, digunakan untuk menjelaskan detail barang termasuk jenis, jumlah, nilai barang, dan harga satuan. Selanjutnya ada packing list, dia menjelaskan rincian pengemasan, jumlah poli, dan berat barang. Next. Selanjutnya ada Bill of Lading atau BL. Dokumen ini adalah dokumen pengangkutan resmi dari pihak pelayaran yang menunjukkan pengiriman barang dari luar negeri. Selanjutnya ada manifest dan BC 1.1. Ini adalah dokumen yang diterbitkan oleh agen pelayaran atau di sini adalah PT PLS Bahari, berfungsi sebagai bukti dokumen pelengkap atas barang yang masuk ke kawasan pabean. Selanjutnya ada dokumen usaha seperti NIB atau nomor induk berusaha, ada NPWP 16 digit, ada surat izin usaha, ada surat kuasa dan pernyataan pengguna jasa jika dikuasakan, dan yang terakhir ada terdaftar di sistem CESA. Next, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Tiara, saya persilakan. Selanjutnya ialah saya akan menjelaskan mengenai bagaimana PT PLS memilih moda transportasi mereka. Tujuan dari pemilihan moda transportasi ini adalah untuk menentukan jenis alat angkut yang paling tepat, efisien, dan sesuai kebutuhan dalam proses pengiriman barang. Yang pertama-tama itu adalah prosedur operasional pemilihan moda transportasi. Yang pertama ialah informasi awal dari customer service, yaitu mengenai jenis barang, tujuan, dan volume barang yang akan dikirim. Yang kedua ialah analisis operasional. Tim operasional PT PLS Express akan menentukan moda yang paling efisien dan yang tersedia untuk melakukan pengiriman barang sesuai dengan jenis barang tersebut. Setelah itu dilakukan penjadwalan, merupakan penyusunan jadwal tentang kesiapan barang dan armada yang akan digunakan. Lalu yang keempat ialah penugasan pengemudi, sistem rotasi sesuai dengan kebutuhan pengantaran harian barang. Lalu routing optimization, yaitu menggabungkan pengiriman barang agar menjadi lebih efisien. Beberapa pertimbangan untuk pemilihan moda transportasi yaitu yang pertama ialah faktor utama meliputi ukuran dan berat barang yang bertujuan untuk menentukan jenis lori atau moda laut yang akan digunakan. Lalu volume barang, jika barangnya kecil akan dikirim via konsolidasi, jika barangnya besar akan dikirim secara terpisah. Lalu ada faktor tambahan yaitu jadwal keberangkatan, lokasi pelanggan, rute pengiriman, dan urgensi kebutuhan. Lalu jenis transportasi yang digunakan untuk moda laut, PT PLS sendiri memiliki armada moda lautnya yang bekerja sama dengan PT PLS Bahari. Lalu untuk mode darat, PT PLS Express memiliki lorry box untuk barang-barang yang ringan, lori besar untuk barang yang berat atau besar, dan juga memiliki lori kren. Lalu untuk kontainer akan digunakan jika diperlukan. Yang berikutnya, bagaimana cara PT PLS menentukan rute? Penentuan rute pengiriman di PT PLX dilakukan secara situasional dan fleksibel dengan tujuan untuk mengoptimalkan efisiensi waktu dan biaya pengangkutan. Penanggung jawab penentuan rute ialah oleh tim operasional dan customer service PT PLS dengan mengandalkan kondisi nyata di lapangan. Rute disusun berdasarkan lokasi tujuan pelanggan, pengiriman ke area yang sama digabung menjadi satu jalur. Lalu jarak antar titik, rute dibuat berurutan dari yang dekat ke jauh, lalu volume dan berat barang, barang besar diprioritaskan agar cepat keluar dari gudang. Kondisi gudang dan kendaraan, jika gudang penuh, rute segera disusun agar cepat mengosongkan gudang. Lalu yang terakhir ialah apabila ada permintaan khusus dari pelanggan, barang dengan urgensi yang tinggi diprioritaskan untuk dikirim duluan dalam rute.
Sistem pengiriman di PT PLS ialah menggunakan metode konsolidasi barang, yaitu mengadakan skema pengiriman satu persatu, melainkan menggunakan metode konsolidasi, yaitu beberapa pelanggan dikumpulkan terlebih dahulu hingga memenuhi satu kapasitas kendaraan. Umumnya lori berkapasitas hingga 12 palet. Lalu ada penjadwalan dan tugas pengemudi. Penjadwalan dilakukan dengan sistem bergilir, yaitu satu supir menangani satu rute selama 1 minggu. Lalu ada pengiriman barang yang besar menggunakan beberapa kendaraan rute dibagi antar sopir. Lalu efisiensi lokasi supir, jika ada supir yang tinggal di dekat dengan lokasi penjemputan, mereka diarahkan untuk langsung mengambil barang. Lalu ada penyesuaian dan pengambilan keputusan. Penyesuaian manual berdasarkan kondisi cuaca buruk, jika ada permintaan mendadak, dan jika kondisi gudang penuh. Lalu ada komunikasi langsung, yaitu komunikasi antara customer service, pengemudi, dan pelanggan. Lanjut. Berikutnya ialah pemilihan Incoterms di PT PLS. Incoterms adalah standar internasional yang diterbitkan oleh ICC untuk mengatur transaksi perdagangan internasional. Penentuan Incoterms di PT PLS Express, PT PLS Express tidak menentukan sendiri Incotermnya, melainkan mengikuti ketentuan dari pelanggan. Biasanya Incoterm yang tertera di dalam PIB menjadi acuan, namun jika tidak ada permintaan atau Incoterm yang tercantum, maka secara default dianggap sebagai FOB. Bagaimana jika customer ingin merubah Incotermnya? PT PLS tidak bisa mengubah sembarangan. Jika pelanggan ingin mengganti, misalnya dari FOB ke CIF, harus dibatalkan atau melakukan revisian dokumen. Lalu jenis-jenis Incoterm yang sering digunakan di PT PLS ialah yang pertama FOB, yaitu tanggung jawab penjual sampai barang naik ke kapal. Lalu ada DAP, penjual mengirim barang sampai ke tujuan. Lalu ada CIF, penjual membayar biaya, asuransi, dan ongkos kirim sampai ke pelabuhan. Lalu ada DDP, semua biaya dan pajak ditanggung penjual sampai ke tangan pembeli. Lalu ada X-work, yaitu penjual hanya menyiapkan barang di tempatnya, lalu sisanya akan ditanggung oleh pembeli. Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Listra. Kepada Listra dipersilakan. Baik, pertama-tama saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai pengurusan kepabeanan. Pengurusan kepabeanan adalah serangkaian aktivitas administratif dan teknis yang dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang diimpor telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian ini telah didapatkan izin dari bea cukai, kemudian serta memenuhi kewajiban fiskal di PT PLS Express. Proses ini dilakukan secara terstruktur dan profesional dengan melibatkan tim dokumen, custom clearance, custom customer service, serta sistem CISA 404. Kemudian kita masuk pada persiapan dokumen pada pelanggan. Dokumen pada pelanggan yang wajib disiapkan itu merupakan NIB, izin usaha, NPWP, kemudian izin instansi terkait BPOM atau Kemenkes, kemudian surat kuasa dan surat pernyataan pengguna jasa. Kedua, persiapan dokumen yang harus di syarat tambahannya itu pelanggan wajib terdaftar di CISA, kemudian pengirim hanya untuk badan hukum atau perorangan saja. Harus under name. Selanjutnya, dokumen yang wajib disiapkan itu pada pengumpulan dan penghimpunan dokumen yang dikaji merupakan invoice, packing list, bill of lading, itu harus diinput data
ke CISA 404 melalui akun dan kode perusahaan. Kemudian isi formulir PIB itu informasinya yang dimasukkan pada kantor pabean, jenis barang dan kategori, pengirim dan penerima, rincian barang, HS code, jenis angkutan, dan pelabuhan asal dan tujuan dokumen pendukung, yaitu BC1.1 atau manifest. Pada validasi dan pengiriman data. Data yang divalidasi setelah lengkap, itu jika ada kesalahan, atau missed invoice atau HS code itu dikembalikan ke customer service. Kemudian jika valid, data dikirim via sistem bea cukai. Kemudian pada koordinasi lanjutan, dokumen diverifikasi ke mitra pelayaran atau BC 1.1 dan manifest. Kemudian penagihan disampaikan ke pelanggan via customer service. Lalu jika ada kendala, dokumen dikembalikan ke customer service. Selanjutnya, pada jalur pemeriksaan bea cukai, itu ditandai dengan jika hijau, tanpa pemeriksaan, itu merupakan tanpa pemeriksaan fisik, dokumen dicek setelah SPPPB. Kemudian kuning, itu cek dokumen dan pemeriksaan laboratorium. Kemudian merah, itu pemeriksaan fisik dan dokumen sebelum SPPPB. Jika lolos dan bukan barang larangan, itu proses akan selesai dengan kurang lebih 1 hari. Selanjutnya kita masuk ke peran PPJK dalam proses impor. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan ialah badan usaha yang mewakili importir dalam mengurus seluruh kewajiban pabean di pelabuhan. Di PT PLS Express ini, proses ini ditangani oleh tim internal PPJK tanpa pihak ketiga, hingga lebih efisien dan terkontrol. Kemudian, untuk tugas utama dan manfaat PPJK, itu sendiri merupakan menyusun dan menginput data dokumen PIB atau invoice packing list dan bill of lading, lalu mengirimkan dokumen melalui CESA atau AT, kemudian menentukan HS code dan cek status lartas via INSW, lalu mewakili importir saat inspeksi bea cukai atau jalur merah. Kemudian untuk manfaat PPJK itu sendiri, efisiensi waktu pengurusan dokumen, validasi internal lebih cepat, kontrol kualitas dokumen lebih akurat. Kemudian kita masuk pada dokumen-dokumen dalam proses impor. Yang pertama merupakan invoice atau packing list sebagai bukti transaksi dan dasar penagihan antar eksportir dan importir. Invoice memuat detail barang seperti jenis, jumlah, nilai, dan harga satuan. Dokumen ini menjadi dokumen awal yang wajib dilampirkan dan menjadi acuan pengecekan data pada dokumen lainnya, termasuk pada sistem kepabeanan. Packing list yaitu daftar rincian barang secara mendetail yang berisikan nama shipper, kemudian notif, party, dan name vessel, voyage, dimensi barang, gross weight, dan net weight per item barang maupun total keseluruhan jumlah barang. Kemudian kedua, bill of lading, itu merupakan surat yang dikeluarkan maskapai pelayaran yang menandakan bahwa telah menerima barang dari pengirim untuk diangkut sampai ke pelabuhan tujuan dan diserahkan kepada penerima. Kemudian yang ketiga itu manifest, diterbitkan oleh agen pelayaran atau bahari berfungsi sebagai bukti dokumen pelengkap atau barang yang masuk ke kawasan kepabean. Lanjut kita yang keempat itu pemberitahuan impor barang atau PIB, merupakan pemberitahuan atas barang yang akan diimpor berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai dengan prinsip self-assessment. Kemudian, untuk pembuatan dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB memiliki fungsi diantaranya syarat mendaftarkan barang impor ke kantor bea cukai, yang kedua mengetahui berapa jumlah bea masuk, PPN, PPh, serta larangan
dan pembatasan barang impor, ketiga sebagai proses pengiriman barang impor yang melalui sistem EDI, dan keempat sebagai dokumen untuk pengeluaran barang dari kawasan pabean. Kemudian, untuk wilayah seperti Batam, Bintan, dan Karimun merupakan zona FTZ yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah, sehingga barang-barang yang masuk ke wilayah ini dari luar daerah pabean atau dari tempat lain dalam negeri dapat diberikan fasilitas pembebasan terhadap pungutan negara seperti bea masuk, PPN, dan PPh pasal 22 impor. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 2012, Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 262, PMK 04 2012. Selanjutnya kita masuk ke penentuan kode HS via portal INSW. Kode HS penting untuk tarif pajak dan izin impor pada PT PLS Express menggunakan portal INSW untuk pencarian dan verifikasi di klasifikasi barang. Tahapan penentuan HS code itu merupakan identifikasi barang, kemudian lanjut ke pencarian HS INSW, lalu diverifikasi kesesuaiannya. Kemudian pada pemeriksaan status wartas, itu portal INSW ditunjukkan apakah barang termasuk larangan atau pembatas. Jika iya, wajib izin teknis dan instansi terkait BPOM, yaitu mengenai makanan, obat, atau kosmetik, Kemendak itu barang konsumsi, Polri barang berbahaya, Kemenkes, Kemenperin, dan lain-lain. Penginputan di CIC itu sendiri merupakan data HS dan ditambahkan informasi lain dan dimasukkan ke CIC 4.0. Nilai barang pada CIF atau FOB, identitas pengiriman atau penerima, pelabuhan asal dan tujuan, dokumen BC 1.1 digunakan untuk dokumen PID. Selanjutnya akan diteruskan oleh Cecilia. Cecilia dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan menghitung nilai pabean, bea masuk, dan PDRI. Yang pertama kita ambil contoh barang, itu ada DC Coil Body yang di PT PLS, itu sudah tertera di dokumen PIB-nya pos tarif dengan 39269099, lalu bea masuknya itu juga sudah tertera di PIB sebesar 20%, PPh-nya 7,5% dan PPN-nya 12%. Untuk perhitungannya bisa kita lihat untuk nilai CIF-nya itu ada 2.347,33 Singapura dolar dengan kurs 12.710,56. Jadi nilai pabeannya itu kita kalikan nilai kurs dengan nilai CIF-nya menghasilkan 29.878,805. Lalu kita bulatkan menjadi 29.836.000. Lalu bea masuknya kita hitung dari tarif bea masuk dikalikan dengan nilai pabeannya. Jadi 20% dikali dengan 29.836.000 sama dengan 5.967.200. Itu kita bulatkan menjadi 5.968. Lalu untuk nilai impornya itu kita tambahkan untuk nilai pabean dan bea masuknya itu menjadi 35.804.000. Selanjutnya kita akan menghitung PPN, itu ada 12% dikalikan dengan 35.804.000, itu jadinya 4.296.480, kita bulatkan jadi 4.297.000. Lalu PPh-nya kita hitung, itu tarifnya ada tarif PPh-nya 7,5% dikali dengan 35.804.000, itu jadinya 2.685.300. Kita bulatkan jadi 2.686.000. Nah, untuk mendapat PDRI kita menambahkan nilai PPN ditambah dengan PPh, itu totalnya menjadi 6.983.000. Untuk total pungutannya itu kita bisa
dicari dengan nilai bea masuk ditambah dengan nilai PDRI, yaitu 5.968.000 ditambah 6.983.000. Itu hasilnya untuk total pungutannya itu 12.951.000. Next. Selanjutnya ini nilai pabean yang tadi sudah kita hitung, itu adalah nilai dasar yang digunakan untuk menghitung bea masuk dan pajak impor. Nilai ini dihitung berdasarkan harga barang, chief atau cost plus insurance plus freight dikalikan dengan kurs yang berlaku pada saat impor. Next. Untuk bea masuknya sendiri itu adalah pungutan atau pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang yang diimpor atau masuk ke wilayah pabean suatu negara, termasuk Indonesia. Itu rumusnya tarif BM dikalikan dengan nilai pabean. Next. Selanjutnya adalah nilai impor, itu adalah penjumlahan antara nilai pabean tadi dengan bea masuk, lalu nilai ini tuh menjadi dasar pengenaan PPN dan PPh yang akan dihitung selanjutnya. Untuk rumusnya itu nilai pabean ditambah dengan bea masuk. Next. Tarif PDRI. Jadi, PDRI atau pajak dalam rangka impor adalah dasar perhitungan pajak yang dikenakan atas impor barang. PDRI terdiri dari 3 jenis pajak, yaitu PPN, PPh pasal 22, dan PPNBM. Nah, semua pajak ini tuh dipungut oleh bea cukai saat barang masuk ke Indonesia. Untuk rumusnya sudah tertera di PPT. Next. Selanjutnya total pungutan itu adalah jumlah dari bea masuk dan seluruh pajak dalam rangka impor. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke output mata kuliah yang ketiga, yaitu Risk of Risk Business, yang akan disampaikan oleh Maria Monica. Kepada persilakan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai output, yaitu pendekatan optimasi moda transportasi. Definisi. Pendekatan optimasi moda transportasi adalah proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memilih alokasi moda transportasi secara efisien guna mendukung distribusi logistik. Dalam konteks ini digunakan metode transportasi sebagai bahan dari riset operasi untuk menentukan alokasi kendaraan dan supir ke berbagai lokasi pengiriman berdasarkan data supply dan demand, dengan tujuan untuk menekankan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi distribusi. Dengan menggunakan metode Northwest Corner, perhitungan dilakukan untuk memilih rute pengiriman awal secara sistematis agar distribusi lebih efisien dan biaya tetap rendah. Apa definisi dari metode transportasi Northwest Corner? Yaitu adalah metode alokasi awal dalam tabel transportasi yang dimulai dari pojok kiri atas yang digunakan untuk mendistribusikan kendaraan dan supir sesuai supply dan demand. Adapun rumusan masalahnya yang akan kita cari yaitu bagaimana cara mengalokasikan kendaraan dan supir secara efisien ke beberapa lokasi pengiriman berdasarkan supply dan demand menggunakan metode Northwest Corner. Tujuan penyelesaiannya yaitu pertama, mengalokasikan kendaraan dan supir secara tepat sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mengoptimalkan distribusi agar efisien dan hemat biaya. Yang ketiga, menerapkan metode Northwest Corner sebagai pendekatan awal. Next. Selanjutnya, data yang dibutuhkan dalam mengoptimasi moda transportasi, yaitu yang pertama kita membutuhkan data lokasi tujuan dan permintaan pengiriman, yang kedua yaitu data supir dan jenis kendaraan atau supply, yang ketiga yaitu biaya pengiriman per jenis kendaraan, yang keempat yaitu langkah penyelesaian menggunakan metode transportasi yaitu Northwest Corner. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, data lokasi tujuan dan permintaan pengiriman. Di sini kita memiliki 4 lokasi tujuan dengan permintaan 15 permintaan pengiriman. Selanjutnya yang kedua, data transportasi berdasarkan nama supir. Di sini kita memiliki 15 supir berdasar dan dibagi menjadi 2 kendaraan, yaitu ada lori biasa dengan lori kren. Next. Yang ketiga yaitu data biaya pengiriman per jenis kendaraan. Di sini kita membutuhkan data freight, biaya lokasi, dan biaya kren. Untuk lori biasa, kita udah total berdasarkan freight, biaya lokasi, dan biaya kren, yaitu lori biasa biayanya $70 per lokasi, dan lori kren yaitu biayanya $130 per lokasi. Dan setelah kita mengumpulkan semua data ini,
Lanjut kita menyelesaikannya dengan metode Northwest Corner, yaitu kita buat tabel berisi supir, tujuannya, kapasitas itu satu kendaraan, Novrizen satu kendaraan, lalu 70 ini biayanya, jadi untuk biaya Novrizen ini menggunakan lori biasa, jadi biayanya 70, Novrizen 70, selanjutnya 70 sampai Radiantos menggunakan lori kren itu $130. Kita buat $130, dan karena menggunakan metode Northwest Corner, jadi metodenya itu dialokasikan dari kiri dulu, dari kiri atas. Jadi kita alokasikan satu sesuai dengan permintaan demand. Jadi kabil ada permintaan 3, jadi kita alokasikan dari kiri satu sampai 3 terpenuhi demand-nya. Lanjut ke Tanjung Uncang ada 4 demand, kita alokasikan dari Suprianto satu sampai 4 dan seterusnya. Next. Setelah kita mengalokasikan dengan menggunakan metode Northwest Corner, kita akan hitung total biaya, yaitu dari demand-nya, dari kabil sendiri ada 3 demand dengan lori yang digunakan yaitu lori biasa yaitu 70. Jadi kita tinggal kalikan aja 70 kali 3, lalu Tanjung Uncang 70 kali 4, Batu Aji 130 karena menggunakan lori kren dengan 4 permintaan yaitu 130 kali 4. Setelah itu kita jumlahkan dengan mendapatkan biaya minimum yaitu $1.530. Pembahasan dan kesimpulan analisis. Metode Northwest Corner berhasil digunakan untuk mengalokasikan kendaraan dan supir berdasarkan data supply dan demand. Alokasi dimulai dari sudut kiri atas tabel distribusi hingga seluruh permintaan terpenuhi. Total permintaan yaitu ada 15 unit pengiriman dengan 4 lokasi tujuan. Jenis kendaraannya yaitu ada 2, kita pakai lori biasa dengan lori kren. Lori biasa $70, lori kren $130. Hasil alokasi, Kabil dan Tanjung Uncang menggunakan lori biasa, biaya menjadi lebih hemat, sedangkan Batu Aji dan Sekupang menggunakan lori kren karena ada keterbatasan armada ataupun bisa karena volume barang yang berat, makanya kita menggunakan kren. Dan total biayanya minimumnya itu $1.530. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, itu tentang metode jaringan dalam proyek pengiriman barang yang akan disampaikan oleh Tegar. Kepada Tegar, saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada metode jaringan dalam proyek pengiriman barang. Jaringan proyek adalah representasi grafis dari aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan dalam suatu proyek, disusun berdasarkan urutan pelaksanaan dan ketergantungan. Dalam proses logistik, jaringan ini membantu menyusun jadwal, merencanakan sumber daya, dan memantau jalur krisis proyek. Dua metode yang sering digunakan dalam pendekatan ini adalah Critical Path Method dan Program Evaluation and Review Technique. Perannya yaitu yang pertama menyusun jadwal kegiatan proyek logistik, yang kedua merencanakan alokasi sumber daya, yang ketiga ada mengidentifikasi jalur krisis, yang keempat ada mengendalikan dan mengevaluasi kinerja waktu, yang kelima ada menghindari keterlambatan pengiriman. Yang pertama ada Critical Path Method. Dalam analisis jaringan proyek pengiriman barang, digunakan dua metode utama yaitu CPM dan PERT. CPM digunakan untuk mengetahui jalur aktivitas yang paling menentukan lamanya proyek, sedangkan PERT dipakai untuk memperkirakan waktu menyelesaikan proyek saat ada ketidakpastian di lapangan. Gabungan keduanya membantu membuat jadwal yang realistis dan mengantisipasi keterlambatan, sehingga manajer bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dalam mengatur proses pengiriman. Next. Next. Kemudian langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama data aktivitas proyek. Langkah-langkah dalam proses pengiriman barang dianalisis berdasarkan urutan aktivitas, durasi, dan ketergantungannya. Setiap aktivitas memiliki sumber daya spesifik dan waktu penyelesaian yang mempengaruhi keseluruhan durasi proyek seperti penyiapan dokumen, booking kontainer, pengemasan dan loading, pengiriman ke pelabuhan, bongkar muat, pemeriksaan bea cukai, dan distribusinya. Kemudian yang kedua ada analisis CPM yang berisi early start, waktu mulai tercepat, kemudian early finish, durasi, kemudian late finish, waktu selesai terlambat tanpa delay proyek, kemudian late start. Hasil analisisnya seperti gambar yang sudah terlampir, yaitu yang pertama seluruh aktivitas termasuk dalam jalur
kritis, yaitu slack sama dengan 0. Kemudian ada total durasi proyek 4,75 per hari. Kemudian next. Kemudian ada analisis yaitu yang pertama, simpangan baku standar deviation menunjukkan seberapa jauh rata-rata durasi kegiatan bisa meleset dari waktu yang diperkirakan. Jika nilai simpangan baku kecil, artinya jadwal kegiatan stabil dan cenderung tepat waktu. Kesimpulannya, sum of critical activity variance, total variasi dari seluruh aktivitas pada jalur kritis dalam contoh ini nilainya 0,08. Variasi ini digunakan untuk mengukur tingkat ketidakpastian proyek secara keseluruhan pada jalur kritis. Square root of total atau simpangan baku total merupakan akar kuadrat dari total variasi, yaitu akar 0,08 sama dengan 0,29. Nilai ini digunakan untuk menghitung probabilitas proyek selesai tepat waktu atau mengalami keterlambatan. Next. Probabilitas proyek selesai kurang dari 5 hari. Untuk menghitung peluang proyek selesai dalam 5 hari, digunakan distribusi normal. Z sama dengan N dikurangi waktu dibagi standar deviasi total proyek. Dan di sini kita mendapat nilai Z sama dengan 0,86 dari probabilitas dari tabel Z 80,51%. Kesimpulannya, CPM menunjukkan proyek memiliki jalur kritis berdurasi 4,75 hari yang tidak boleh tertunda. Kemudian yang PERT memberikan estimasi probabilitas 80,51% bahwa proyek selesai dalam kurang dari sama dengan 5 hari dengan resiko keterlambatan yang rendah tapi tetap ada. Kemudian kombinasi CPN dan PERT memberikan gambaran menyeluruh soal durasi dan risiko, membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam proyek logistik. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.